Hai, perkenalkan, aku Risna, aku asal dari Sidoarjo, umurku 19 tahun, dan sekarang statusku adalah mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Aku mengambil jurusan Pendidikan Ekonomi, dan sekarang sudah semester 4. Di sini aku mau sedikit cerita tentang pengalamanku menjadi seorang volunteer di kegiatan mengajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti dan Permadani Diksi Nasional. Awal mula aku bisa ikut kegiatan ini karena waktu itu sempet dikasih broadcast kan dari kakakku, itu katanya disuruh ikut. Awalnya sebenarnya nggak minat sih, karena acaranya volunteer mengajar ya, walaupun memang aku dari kuliahnya jurusan pendidikan, cuman aku masih kayak takut gitu buat ngajar. Terus sama kakakku disaranin buat ikut, buat nyoba pengalaman baru supaya nggak nanti kalau waktu magang, kalau atau KKN atau PPL, biar nggak kaget gitu kalau ngajar anak tuh kayak gini gitu. Akhirnya maulah ikut, jadi daftar waktu itu. Nah waktu itu sempet bingung juga karena pamfletnya itu kalau nggak salah tanggalnya udah kelewat, jadi acaranya udah ditutup. Dan ternyata kata waktu aku PC adminnya, dia bilang ada kuota tambahan di berbagai kota, dan kotaku termasuk dari tambahan kuota itu. Jadi ada kesempatan itu aku ikut, dan seleksinya juga cukup mudah, dan aku juga ngajak-ngajak teman-teman juga, dan akhirnya ikut semuanya. Terus awalnya tuh nyari muridnya itu ya kalau dibilang susah sih enggak ya, karena di sekitar perumahanku juga banyak anak kecil. Terus bundaku kan guru TPQ kan, pengurus TPQ gitu, jadi gampang cari anaknya. Jadi tinggal ngambil anak-anak TPQ di perumahanku buat aku ajar gitu, dan itu aku milih anaknya. Jadi aku fokus ke anak-anak yang dia di rumahnya itu nggak sama orang tuanya, jadi orang tuanya dua-duanya sama-sama kerja, jadi dia di rumah sama kakek neneknya atau pembantunya gitu. Jadi aku fokus sama anak-anaknya kayak gitu. Terus awal mula kenapa aku mau, sebenarnya itu tadi karena pengen nyoba pengalaman baru, terus pengen nambah relasi juga karena banyak banget kenal sama teman-teman volunteer yang lain. Terus juga akhirnya tahu kalau ngajar anak-anak itu nggak semudah yang aku pikir. Aku pikir kayak ya udah ngajar biasa gitu, ternyata susah juga ngajar anak-anak, dan banyak banget hal-hal baru yang aku temuin di sini. Jadi juga aku waktu itu tergiur sama sertif sama uang insentifnya sih sebenarnya. Cuman kalau kata bundaku, karena ini kegiatan sukarela ya, kegiatan yang memang ya harusnya nggak ada insentif, nggak ada apa-apa, sukarela aja gitu. Jadi ikhlas, nggak ngarepin apa-apa gitu. Jadi ya udah ngejalannya juga enjoy gitu karena nggak ngarepin apa-apa. Nah, aku juga belum pernah ikut-ikut kegiatan sosial kayak gini, dalam arti sosial kayak relawan gini-gini tuh belum pernah. Jadi makanya kenapa ya udah deh coba gitu, jadi kayak punya experience baru gitu. Terus akhirnya ikutlah dan keterima. Alhamdulillahnya waktu itu keterima seneng gitu kan. Terus waktu disuruh ngajar bingung gitu, nih gimana nih ketemu anak-anak gitu kan. Nah tapi nggak itu aja sih, karena aku tuh dengar waktu di BIMTEK-nya kalau nggak salah itu jelasin kalau kegiatan ini tuh bisa masuk ke pengkreditan SKS. Jadi waktu itu aku di kampus sudah dibilangin sama dosen pembimbing juga
bilang kalau angkatanku sama angkatan yang bawahku itu nanti kena kampus merdeka gitu. Jadi ada kegiatan baru dari Kementerian Pendidikan namanya pembelajaran kampus merdeka gitu, merdeka kampus bilangnya gitu. Terus habis itu aku ini kayak tertarik gitu, wah berarti ini bisa jadi salah satu caraku ikut merdeka kampus nantinya. Jadi waktu nanti di semester 6 sampai semester 8 aku ya tinggal nyelesain beberapa SKS aja gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu caraku bisa dapat prestasi juga di kampus gitu. Jadi tertarik untuk ikut. Ya, dari kegiatan ini tuh akhirnya rasanya pengen banget ikut gitu, karena sayang banget kalau nggak ikut, karena kegiatannya juga cukup mudah yang dilakuin, ngajar anak-anak aja gitu di rumah gitu, dan waktu yang kepake juga nggak terlalu banyak, jadi masih bisa kuliah, masih bisa ngejalanin kegiatan di rumah gitu. Jadi makanya kenapa aku tertarik. Juga di Merdeka Belajar ini kan kegiatannya kan ada banyak ya. Merdeka Belajar di kampus kan kegiatannya ada banyak, ada 8 kegiatan. Yang pertama tuh ada pertukaran pelajar, studi proyek independen, terus ada KKN, kuliah kerja nyata, ada kegiatan berwirausaha juga, terus ada asistensi mengajar, terus bisa riset penelitian, terus bisa magang, atau juga proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan ini kegiatannya juga termasuk di volunteer ini yang aku ikutin. Jadi kenapa aku senang ada kegiatan ini dan aku bisa dikasih tahu infonya, walaupun emang awalnya rada kayak takut-takut gitu, tapi ujung-ujungnya juga ya jalan juga gitu. Dari proyek kemanusiaan ini tadi ada kegiatan volunteer, makanya kenapa aku ikut, karena kegiatan volunteer ini bisa jadi kredit semesterku nanti gitu. Dan juga dia ada sertifikatnya kan, jadi bersertifikat ya langsung dari Dikti, dan itu rasanya kayak wah aku nggak pernah nih gitu ikut yang acara-acara atau kegiatan nasional, paling juga ya dalam kampus aja gitu. Udah baru pertama kali banget aku jadi volunteer, jadi relawan yang dimana itu dinaungi oleh Kementerian Nasional, Kementerian Pendidikan Indonesia gitu. Dan waktu hari pertama ngajar itu anak-anak pada datang semua, rame semua. Waktu itu ada sekitar 7 anak, perempuan semua, karena aku nggak ngambil laki-laki, karena aku tahu kemampuanku masih sedikit dan aku juga masih belajar, jadi aku ngambil yang perempuan-perempuan karena menurut aku anak-anak perempuan gampang diaturnya. Tapi bukan berarti aku nggak mau mengambil resiko atau nggak mau mengambil kesempatan yang lebih, tapi karena itu tanggung jawabku juga, karena tanggung jawab ke orang tuanya mereka juga, jadi aku tahu aku harus menyesuaikan dengan kemampuanku, jadi aku mengambil yang perempuan-perempuan aja gitu. Dan pertama awalnya juga nggak bisa langsung sedekat itu sama anak-anak, masih ada canggung juga, karena aku juga sama anak kecil juga nggak terlalu dekat, dan ya biasa aja gitu. Dan bukan tipikal orang yang suka sama anak kecil, jadi kalau anak kecil ya udah biasa aja gitu. Nah hari pertama waktu itu aku ngajar mereka, aku langsung kasih soal sih ke mereka, karena aku masih perlu tahu gitu mereka sebenarnya anak-anak yang tipenya seperti apa gitu. Dia suka dikasih soal kah, dia suka pengajaran yang bercerita kah, atau bagaimana gitu. Jadi aku waktu hari pertama aku kasih soal ke mereka supaya aku tahu gimana mereka, gimana karakteristik mereka seperti apa gitu. Dan waktu hari pertama itu ya mereka welcome, aku seneng banget mereka welcome sama aku, mereka baik banget, mereka lucu, dan mereka nggak ngerepotin sih lebih tepatnya.
Jadi mereka pintar-pintar banget, ya gampang lah ngaturnya. Jadi di sini aku udah bisa mengatur kemampuanku tuh hari pertama. Oh ternyata aku tinggal arahin mereka kayak gini aja gitu. Contohnya kayak waktu hari pertama tuh mereka kayak canggung gitu kan, mau ngomong, mau nanya. Waktu mereka nggak bisa jawab soal, mereka canggung, mereka nggak tahu mau nanya apa gitu. Mungkin malu mungkin ya sama aku. Terus aku juga belum bisa mencairkan suasana yang baik gitu ke mereka. Jadi suasananya kayak masih dingin gitu. Terus akhirnya aku kayak coba tanya, ada yang susah nggak, ada yang nggak bisa nggak gitu. Terus aku tanya satu-satu. Eh, ini kan waktu itu aku nanyanya ke salah satu anak, dia ini sih memang anaknya sedikit pendiam dan apa ya, beda dari teman-temannya. Aku tanya waktu itu gimana, bisa gitu. Terus dia jawab ya lumayan lumayan gitu. Dia nggak mau jawab iya enggak gitu, tapi dia jawab ya lumayan gitu. Dan aku bingung waktu itu di situ, gimana nih caranya nih supaya mereka bisa ngomong gitu, bisa jujur, maksudnya bisa terus terang. Kalau mereka nggak bisa ya mereka ngomong ke aku. Di situ aku terus aku gali, aku tanya gitu, mana sih gitu, sampai mana yang nggak bisa gitu. Sebenarnya dia mau cerita, dia mau kasih tahu gitu. Ini aku sebenarnya tuh susah kayak gini di sekolah itu, nggak pernah diajarin gitu, pernah diajarin tapi aku nggak paham gitu, ada yang kayak gitu. Nah di situ tantangan terbesarku adalah aku dituntut untuk serba bisa. Jadi menjadi guru, menjadi tutor dan mentornya mereka tuh aku harus dituntut untuk serba bisa gitu. Apapun yang mereka nggak bisa, aku harus bisa gitu. Di situ adalah tantangan terbesar aku. Apalagi mereka anak-anak yang masih dikatakan masih kecil, yang masih belum tahu apa-apa gitu. Jadi untuk hal-hal kecil mereka masih menanyakan itu, dan aku kadang-kadang suka bingungan gitu kalau jawabnya ini gimana nih. Anak-anak kan imajinasinya kan tinggi gitu deh. Jadi kadang-kadang hal-hal kecil suka ditanyain dan aku juga bingung sendiri jawabnya gimana. Nah itu juga jadi pelajaran buat aku. Dan aku juga ngajarin mereka juga santai sih, nggak mau yang kayak kaku banget, nggak mau yang apa ya, otoriter banget. Karena aku pengen banget ngebentuk suasananya itu di situ, bukan mereka dengan ibu guru tapi mereka dengan kakaknya. Jadi di situ hari pertama, hari kedua, dan selanjutnya minggu-minggu selanjutnya mereka udah mulai ini nih, udah mulai mau cerita gitu. Kadang-kadang baru datang gitu, terus mereka cerita bilang kalau tadi tuh gini loh mbak, aku tadi tuh abis ini loh mbak gitu. Nah mau cerita, akhirnya ngerasa kayak oh berarti mereka udah nyaman nih sama aku. Terus minggu selanjutnya aku kebanyakan kasih metode mereka tuh nonton film ya, karena kebanyakan mereka dari sama orang tuanya udah dibawain gadget ya, udah main HP, udah ngerti TikTok, udah ngerti Instagram, WhatsApp, mereka semua udah ngerti. Jadi kalau aku ngajar cuman ngasih soal aja, aku rasa mereka pasti bakal bosen dan mereka pasti nggak bakal mau melanjutin belajar lagi kalau kayak gitu. Jadi aku tanya ke mereka, kalian suka nggak nonton film? Kalian biasanya suka nonton film apa? Aku sering nanya kayak gitu. Dan mereka jawab, iya mbak, aku sering banget nonton film, aku suka film gini. Dan rata-rata mereka suka film yang genrenya sudah 13 tahun ke atas. Walaupun umur mereka ya sekitar 9-10 tahun, tapi menurutku itu belum cukup umur untuk dilihat gitu. Ya memang karena posisi mereka sudah ya punya HP sendiri-sendiri ya, jadi mereka bebas untuk nonton apapun tanpa didampingi orang tuanya juga, karena ya di rumahnya ya cuma ada kakek neneknya aja gitu. Jadi orang tuanya juga mendampinginya juga nggak maksimal. Jadi di situ aku kasih tahu ke mereka kalau banyak film-film dan banyak adegan-adegan yang masih belum kalian boleh tonton gitu. Jadi aku kasih arahan gitu, aku kasih film juga, aku kasih tontonan-tontonan ke mereka yang mendidik gitu. Biasanya aku kasih semacam film-film edukasi ke mereka. Jadi aku ambil film-film kayak Laskar Pelangi gitu-gitu,
aku kasih ke mereka, terus aku suruh mereka buat nebak gitu, bukan nebak sih, kayak lebih tepatnya menganalisa di mana peran tokoh utamanya, di mana tokoh peran membantunya, di mana yang jahat, di mana yang baik, dan apa aja pesan moralnya di situ. Nah, aku biasanya kayak gitu karena aku berpikir aku juga banyak belajar dari sebuah film juga gitu. Jadi mereka anak kecil juga harus bisa. Nah, dari situ akhirnya aku uh, ngasih metode dengan nonton film gitu. Banyak kan nonton film, tapi aku biasanya juga kasih soal juga sih ke mereka, karena aku nggak biarin mereka untuk nonton film terus-terus. Biasanya aku kasih kayak, kalau kalian selesaiin ini tepat waktu 15 menit selesai, kita koreksi bareng-bareng, habis itu kita nonton film gitu. Biasanya aku kasih free, mereka mau nonton film apa, jadi mereka nggak usah nganalisa, jadi nonton film aja. Biasanya kalau mereka udah udah ngerjain soal gitu, aku kasih satu reward buat mereka gitu. Nah, tujuannya aku kasih reward supaya jadi stimulus mereka, supaya mereka tuh mau belajar, giat belajar kayak gitu. Jadi dari situ biasanya mereka request, aku mau dong mbak film kayak gini, dan itu aku juga kontrol mereka. Aku nggak bisa kasih film sesuai apa yang mau mereka gitu. Aku kasih film, apa sih pilihan, biasanya mau ini apa yang ini gitu, ini ceritanya kayak gini gini gini, mereka milih gitu gitu. Dan dari situ akhirnya mereka merasa kayak enjoy, merasa nyaman, seneng buat belajar gitu. Kadang-kadang aku juga kasih kuis, kalau sebelum pulang aku kasih kuis, yang bener aku kasih jajan gitu. Tapi semuanya ya dapet gitu, cuman yang cepet-cepet bisa jawab sama benar aku kasih reward ke mereka gitu. Biasanya makanan, snack-snack kecil gitu, dan mereka akhirnya senang gitu, mereka enjoy belajar sama aku. Dan bisa dibilang jauh berbeda ya dari hari pertama, karena waktu hari pertama mereka kayak malu banget, kayak ngomong sama aku tuh kayak canggung banget. Tapi lama-lama makin kesini mereka akhirnya mulai mau cerita, mulai mau curhat gitu. Kadang-kadang bilang, mama papaku di rumah gini 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 gitu. Ada banyak hal yang mereka nggak bisa cerita ke temen-temennya atau ke orang tuanya, tapi mereka cerita ke aku. Dan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri sih, rasanya kayak aku berhasil loh gitu bikin mereka nyaman cerita sama aku gitu. Padahal sebelumnya hari pertama tuh mereka malu banget ngomongnya, tapi akhir-akhir ini lama-lama setelah beberapa kali pertemuan akhirnya mereka nyaman cerita sama aku. Bahkan karena kan kita juga punya grup WhatsApp ya, karena mereka juga masing-masing udah bawa handphone, jadi ya aku bikinin grup. Jadi di situ kita kadang-kadang chattingan gitu, mereka suka cerita-cerita gitu ya. Ya namanya anak kecil, ya banyak sekali tingkah-tingkahnya. Jadi ya aku dengerin aja gitu. Itu sih. Dan aku melihat sekali perbedaan di mana kondisi mereka sebelum ketemu aku sama setelah ketemu aku. Mereka bisa dibilang anak masing-masing dari mereka tuh anak pertama ya, anak pertama dan nggak punya kakak gitu. Jadi mereka ya ada yang anak kedua, ada yang anak pertama gitu, tapi masing-masing dan rata-rata itu anak pertama semua. Dan mereka tuh punya adik gitu. Dan aku sih mikirnya karena mungkin mereka anak pertama dan mereka nggak punya tempat untuk cerita mungkin ya. Jadi setelah ketemu aku, mereka merasa aku punya kakak nih gitu, aku punya kakak, jadi aku bisa cerita ke dia gitu. Karena mungkin dia ngerasa orang tuanya udah nggak, jarang pulang gitu karena kerja ya kan. Mereka mau cerita ke kakek neneknya juga, mungkin mereka ngerasa nggak nyaman gitu, dan mereka mencari teman atau mencari orang yang bisa ngerti tentang ceritanya gitu. Dan rata-rata sih aku bisa menilai dari mereka adalah anak-anak yang sepertinya kurang perhatian dari orang tua gitu.
banyak dari mereka juga yang sering cari perhatian kadang-kadang ke orang gitu, karena ya mereka kurang perhatian dari orang tua. Jadi tugas saya dan tanggung jawab saya ya harus membuat mereka merasa menjadi anak yang paling baik, anak yang sama dengan teman-temannya yang lain, walaupun memang kondisinya mereka, orang tua mereka sama-sama kerja, sama-sama tidak bisa mendampingi mereka setiap hari. Tapi tugas saya ya, saya harus menemani mereka. Saya harus membuat mereka merasa nyaman, merasa senang gitu. Jadi seru banget. Kenal mereka tuh seru banget. Banyak banget hal-hal yang aku belum pernah dapet, tapi setelah kenal mereka, setelah tahu mereka, ternyata oh ini ya gitu, oh gini ya ternyata jadi guru tuh gini gitu. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Jadi setelah 2 bulan kita belajar bareng, kita ketemu, kita main-main, perbedaannya mereka ya yang aku rasain mereka jadi lebih terbuka, mereka jadi nggak malu untuk ngomong ke orang, untuk conversation ke orang yang baru dikenal, dalam arti bukan yang sok kenal, sok dekat itu enggak, tapi untuk nggak malu buat tanya, nggak malu buat ngomong, tapi mereka punya keberanian ngomong ke orang, tanya ke orang yang lebih dewasa secara sopan gitu. Dan akhirnya aku tahu gitu, ternyata ngajar anak-anak itu nggak mudah gitu, banyak banget yang perlu dipersiapkan, banyak banget yang harus dikorbankan, dan banyak banget perjuangannya. Kalau menurut aku sih ya untuk tingkatan aku sih tuh sangat-sangat kecil sekali gitu, karena masih banyak guru-guru di sana yang perjuangannya tuh lebih besar dari aku, pengorbanannya lebih besar dari aku. Tapi aku sangat-sangat menghargai perasaanku, menghargai kebahagiaanku mengajar anak-anak, dan baru pertama kali, karena ini adalah pengalaman pertama kaliku, senang sekali bisa ikut kegiatan volunteer ini, karena dari kegiatan volunteer ini benar-benar ngebawa aku ke dunia yang lebih baru. Aku bisa lebih sabar, aku bisa lebih ikhlas. Jadi kalau ngebantu secara ikhlas itu rasanya kayak apa ya, kayak ya seneng aja gitu, kayak kita tuh merasa menjadi orang yang baik gitu, karena bukan pretend atau pura-pura menjadi baik, tapi menjadi orang baik gitu. Jadi aku seneng banget bisa ikut kegiatan volunteer ini, dan makasih banget buat Ditjen Dikti sama Permadani Diksi Nasional yang udah menyelenggarakan acara ini. Aku benar-benar terima kasih dan bersyukur sekali Tuhan sudah mempertemukan aku dengan kegiatan ini, sudah mengajariku tentang bagaimana mengajar, bagaimana bersabar, bagaimana ikhlas. Dan akhirnya dari sini aku tahu kalau bersabar dan ikhlas itu penting. Kalau kita sabar dan ikhlas, semuanya yang kita lakukan itu pasti akan lebih mudah. Gitu. Mungkin sekian ceritaku kali ini, cerita bagaimana tentang aku bisa menjadi volunteer dan bisa sampai pada titik akhir saat ini. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan ceritaku kali ini. Buat kalian harus tetap semangat dan harus jaga kesehatan dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan harus di rumah aja ya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.